Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perbandingan tugas filsafat ini, kami mengambil pendidikan non formalnya, yaitu lembaga swadaya masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan LSM yang ada di negara Indonesia. Kami mengambil LSM Yayasan Cinta Harapan Indonesia Autism Center. Yayasan Cinta Harapan Indonesia Autism Center berdiri sejak tahun 2008. Yayasan ini adalah sebuah komunitas non-profit untuk pendidikan gratis anak autism pada keluarga prasejahtera di Indonesia, yang memiliki 11 cabang yayasan dan 7 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia dan berpusat di Tangerang Selatan, yang beralokasi di Ruko Rafflesia 08G Jalan WR Supratma 018 Rengas, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Lembaga ini berdedikasi untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak autisme kepada keluarga yang kurang mampu. Anak-anak autisme yang diberikan pendidikan oleh terapis sesuai prosedur ABA, Applied Behavior Analysis, di klinik lembaga tersebut. Lembaga ini juga menyediakan pendidikan untuk orang tua dan masyarakat serta bantuan ekonomi kepada anak-anak autisme kepada seluruh Indonesia. Lembaga swadaya masyarakat yang kami ambil di luar negeri sebagai perbandingan yaitu di benua Amerika, tepatnya di negara Amerika Serikat, yaitu Camp for Kids yang dulunya bernama USAI, didirikan pada tahun 1997 sebagai bisnis milik keluarga. Pada tahun 2013, perusahaan ini menjadi organisasi amal dan kemudian menjadi nirlaba pada tahun 2018. Di Camp for Kids ini bertujuan untuk membantu banyak audiens yang berbeda, dari remaja yang beresiko hingga anak-anak dengan autisme. Camp for Kids ini mencapai misinya dengan menyediakan acara gratis, menawarkan bantuan langsung, dan memfasilitasi program untuk kaum muda masa kini dengan merayakan kesetaraan dan perbedaan. Camp for Kids ini adalah lembaga nirlaba yang didedikasikan untuk membantu mengubah dan memberdayakan kehidupan anak-anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan berdasarkan jurnal yang ada di Yayasan Cinta Harapan Indonesia Autism Center. Yang pertama, ada kelebihan, yaitu pendekatan terapi ABA menggunakan metode affiliate behavior analysis ABA yang terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan sosial dan perilaku anak autis. Pendekatan terapi ini memiliki pusat klinik dan terapi, asesmen anak, konseling, pelayanan terapi, daycare program, dan training for parent. Yang kedua itu ada dukungan sosial, melibatkan orang tua dalam proses terapi yang meningkatkan keberhasilan program seperti dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informatif. Yang kedua ada kekurangannya yaitu tuduhan penipuan yang menghadapi isu reputasi terkait penggalangan dana yang tidak etis oleh mitra kerja meskipun manajemen telah memberikan klarifikasi. Adapun kelebihan Camp for Kids. Yang pertama, mendukung hidup sehat. Di Camp for Kids diadakan suatu program perkemahan yang mendorong pola makan sehat dan aktivitas fisik. Di perkemahan, anak-anak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik yang menyenangkan pada tingkat keterampilan apapun. Semua anak-anak akan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Apapun perkemahan yang mereka pilih, menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, hanya 1 dari 3 anak yang aktif secara fisik setiap harinya. Aktivitas fisik sangat penting untuk kesehatan jantung dan menjaga berat badan mereka, serta meningkatkan rasa percaya diri dan membantu untuk pengelolaan stres anak-anak. Pentingnya untuk mengajarkan pentingnya kesehatan fisik sejak anak-anak masih kecil sehingga mereka dapat menerapkan kebiasaan tersebut hingga dewasa nanti. Yang kedua ada pengembangan keterampilan. Camp for Kids membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, emosional, kognitif melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan dan mendidik. Anak-anak belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan memecahkan masalah dalam lingkungan yang mendukung. Selanjutnya ada promosi kemandirian. Anak-anak juga belajar untuk mandiri dengan menjelajahi minat mereka sendiri tanpa membuat keputusan untuk bergantung kepada orang lain dan bergantung kepada orang dewasa. Ini penting untuk perkembangan identitas mereka.
Selanjutnya ada koneksi dengan alam. Camp juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk terhubung dengan alam dan mengurangi waktu layar mereka yang sangat bermanfaat bagi kesehatan mental dan fisik mereka. Selanjutnya ada lingkungan yang aman. Camp juga menyediakan lingkungan yang terstruktur dan aman di mana anak-anak dapat belajar dan bermain tanpa merasa terancam. Selanjutnya, ada membangun rasa percaya diri. Melalui program tantangan dan kegiatan, anak-anak belajar untuk percaya diri pada diri mereka sendiri dan mengatasi kesulitan yang membangun ketahanan mereka. Dan ada pun kekurangan yang menjadi salah satu kekurangan, faktor terbesar adalah biaya. Beberapa program camp mungkin mahal sehingga tidak semua keluarga mampu mendaftarkan anak-anak mereka. Yang kedua ada keterbatasan untuk anak berkebutuhan khusus. Tidak semua camp memiliki sumber daya atau akomodasi yang memadai untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus tersebut yang dapat menyebabkan pengalaman negatif bagi mereka sendiri. Selanjutnya ada resiko kesehatan dan keselamatan. Ada juga resiko cedera atau penyakit selama aktivitas camp, terutama jika tidak ada pengawasan yang memadai. Selanjutnya ada pengalaman negatif bagi beberapa anak. Tidak semua anak siap untuk berpisah dari keluarga atau merasa nyaman dalam lingkungan baru yang dapat menyebabkan kecemasan pada anak tersebut. Yang selanjutnya ada kualitas staf. Terkadang staf camp mungkin kurang berpengalaman atau kurang terlatih yang dapat mempengaruhi kualitas pengalaman bagi anak-anak yang menjalani di camp tersebut. Dari yang tadi disampaikan, Camp for Kids menghadapi beberapa kekurangan, termasuk keterbatasan dana, ketergantungan pada donasi, dampak jangka panjang yang sulit diukur, dan kesulitan menjangkau semua anak yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami memberikan kritik dan saran. Yang pertama yaitu diversifikasi sumber pendanaan, mencari sponsor korporat dan mengembangkan program galangan dana yang lebih kreatif untuk mengurangi ketergantungan pada donasi individu. Dan yang kedua yaitu evaluasi program, melakukan survei dampak secara berkala untuk menilai efektivitas program dan memperbaiki pendekatan berdasarkan hasil yang didapat. Dan yang selanjutnya itu perluasan jangkauan. Dengan perluasan jangkauan menggunakan teknologi dan kemitraan dengan organisasi lokal untuk menjangkau lebih banyak anak. Dengan kritik dan saran yang kami berikan, harapannya untuk Camp for Kids untuk bisa lebih menjangkau banyak anak-anak yang lebih membutuhkan dan juga untuk pendanaan yang lebih stabil dalam jangka waktu yang panjang. Setelah dipaparkan mengenai kekurangan dari Yayasan Cita Harapan Indonesia Autism Center, kritik terhadap isu reputasi dan tuduhan penipuan yang dihadapi oleh kami dapat diarahkan pada transparansi dan komunikasi yang lebih baik. Manajemen perlu proaktif dalam memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggalangan dana, termasuk langkah-langkah untuk memastikan etika dalam proses tersebut. Kami memberikan saran dan solusi, yaitu dengan peningkatan transparansi, publikasi laporan keuangan secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan kepada publik. Dan yang kedua itu program edukasi, adakan seminar atau workshop untuk mendidik masyarakat tentang cara penggalangan dana yang etis. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan OJK, bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan memperkuat legitimasi. Dengan harapan kami memberikan saran dan kritik ini terhadap Yayasan Cita Harapan Indonesia Autism Center untuk bisa lebih stabil dan transparansi terhadap pendanaan dalam programnya.